yang berada di depan pokok untuk sedikit membuka jalan karena kita akan maju ke depan. Kawan-kawan dari PTM yang kami bergabung, kawan-kawan. Teman-teman yang sudah berada di titik aksi, kami izin bergabung membawa mokok, teman-teman. Tujuan kita sama, tuntutan kita sama, kita sama-sama ingin menang, kawan-kawan. Teman-teman dari UMJ dan Universitas Bung Karno, kami izin dari Aliansi PMSI untuk ikut serta. Oh, UNAS, dari UNAS sama Bung Karno ya. Kami izin untuk bergabung, teman-teman, karena apa yang kita ingin aspirasikan adalah sama. Apa yang menjadi tajuk kita pada hari ini adalah sama, karena hari ini Indonesia itu gelap, teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia. Idealis. Mundur lagi, Be. Tolong mundur lagi, Be. Sedikit lagi, Be. Oke, nggak apa-apa sampai titik bakarnya dulu. Oke. Pak Polisi, kalian pikir barikade tembok ini tidak bisa menghalangi kami? Tidak, Pak Polisi. Tembok-tembok ini sudah pernah kami jatuhkan, Pak Polisi. Maka pada hari ini akan kami jatuhkan kembali apabila tuntutan-tuntutan kami tidak didengar, apabila pemerintah tidak berani menemui kami. Mari kawan-kawan, kita sumpah mahasiswa dulu, kawan-kawan. Ikuti saya, sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa kekerasan. Tanah air tanpa kekerasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bila ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Bila ada 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Aku satu di antaranya. Dan bila hanya ada satu orang yang memperjuangkan kebenaran, satu orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
gabung kawan-kawan dari PNJ untuk bergabung ke barisan kami. Diingatkan kepada kawan-kawan yang ada di samping dan di belakang untuk merapatkan bordernya, karena di aksi kita kawan sekali ada intel kawan-kawan. Kita ini cuma mahasiswa biasa, kenapa sih diculik-culik Pak? Kita bukan orang penting, kita bukan pemangku kebijakan. Kita cuma mengaspirasikan aspirasi rakyat, betul kawan-kawan? Baik kawan-kawan, marilah kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Stay Savvy. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah membunuh rakyatnya sendiri, rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja, dipaksa bertani, namun tidak pernah mendapatkan keadilan yang selayaknya. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Betul. Itu artinya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak diterapkan kawan-kawan sekalian. Kita bisa melihat Inpres nomor 1 tahun 2025. Bagaimana efisiensi anggaran itu menyebabkan para pekerja itu dirumahkan kawan-kawan sekalian, demi hanya untuk kebijakan-kebijakan ambisi, yaitu makan siang gratis, yaitu makan siang bergizi gratis kawan-kawan sekalian. Betul atau betul kawan-kawan? Katakan kawan-kawan. Itulah potret pemerintah kita, di mana efisiensi itu digunakan untuk program-program ambisius. Kita bisa melihat di mana koalisi-koalisi diisi oleh partai-partai yang katanya representasi suara rakyat, tapi pada akhirnya kementerian-kementerian dipergemuk, koalisi-koalisi dipergemuk, sampai pada akhirnya kita dianggap oleh sebagai orang-orang yang mengkritik, yang berkomentar adalah orang-orang minoritas. Kita hanya dianggap orang minoritas kawan-kawan. Kebijakan yang lahir hari ini, gitu ya, kita kritik, kita komentari. Ada teori di mana pembungkaman itu ada namanya spiral of silence kawan-kawan sekalian. Jadi pemerintah kita sedang menerapkan hal itu. Kita bisa lihat ketika kebijakan itu muncul, ketika kita mengkritik, ketika kita mengkomentari, apa kata dia? Dasmu katanya. Apa kata dia? Katanya kita adalah pihak-pihak kalah kawan-kawan sekalian. Boleh bapak-bapak pemerintah, boleh bapak-bapak kepolisian, silakan dicek, silakan diambil random sampling. Apakah kita ada orang-orang yang kalah? Mungkin ada teman-teman di sini ada yang dulu memilih Pak Prabowo, dulu mungkin ada teman-teman di sini ada yang memilih Pak Ganjar, dulu ada yang mungkin ada yang memilih Pak Anies. Kita bergabung di sini untuk mengomentari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dari setiap sektoralnya bermasalah kawan-kawan sekalian. Semangat kawan-kawan. Maka dari itu kami dari berbagai lapisan di penjuru Indonesia, dari Depok, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor sampai Mataram kawan-kawan sekalian, datang ke sini untuk meminta keadilan setegak-tegaknya kawan-kawan sekalian. Betul atau betul kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, kita bisa lihat permasalahan-permasalahan yang lahir hari ini itu tidak pro terhadap kita kawan-kawan sekalian. Bagaimana para pekerja hari ini di PHK? Bagaimana para petani hari ini? Bagaimana para nelayan hari ini? Bagaimana para dosen hari ini? Bagaimana para mahasiswa hari ini? Seluruh hak-haknya terancam karena satu kebijakan yang dimana itu adalah program-program ambisius. Hanya untuk satu program kawan-kawan sekalian, seluruh sektoral di efisiensi, seluruh sektoral dipangkas anggarannya hanya untuk satu program ambisius. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah no viral no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan kawan-kawan sekalian. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi 300 triliun kemarin, teman-teman tahu? Kasus pagar laut kemarin tahu? Kasus gas LPG kemarin tahu? Baru keluar tindakan, baru keluar keputusan ketika sudah viral.
dari Tuhan, kesalahan hanya datang dari Pak Prabowo dan kroni-kroni yang bangsat itu. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini kami berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tanpa kenal kita adalah Jawa, kita adalah Papua, kita adalah Sulawesi, dan juga Kalimantan maupun Aceh dan NTT. Baik teman-teman sekalian, di sini kita tahu sangat banyak keluhan yang diberikan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Kita mengetahui adanya 13 tuntutan dalam waktu kerja Prabowo ini hanya 100 hari. Bagaimana jika beliau lanjut dan berbuat segala macam tuntutan lainnya? Di 100 hari kerja, beliau sudah memberikan kita 13 tuntutan. Apakah kita mahasiswa akan selalu diam? Ataukah kita harus melawan? Apakah teman-teman setuju bahwa kita harus melawan? Pada hari ini, mungkin kita berbeda alma mater, mungkin kita berbeda daerah asal, namun tentu tujuan kita satu, yaitu bagaimana menyoroti persoalan yang terjadi di bangsa ini, kawan-kawanku sekalian. Kita ketahui secara bersama bahwa 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran belum memberikan dampak yang signifikan terhadap rakyat Indonesia, kawan-kawan. Justru memberikan dampak yang sangat-sangat positif, negatif bagi rakyat Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Kita ketahui secara bersama bahwa semenjak daripada pencalonan hingga pelantikan, begitu banyak persoalan, begitu banyak pelanggaran hukum yang kemudian terjadi, kawan-kawan. Padahal kita ketahui secara bersama bahwa hukum tertinggi di suatu negara adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Namun hari ini kita bisa lihat bagaimana negara mempertontonkan kebobrokan yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, kawan-kawan. Padahal secara jelas di dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas menegaskan bahwa tugas pemerintahnya dua. Yang pertama, merawat fakir miskin. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana yang dimaksud, kawan-kawan? Hari ini kita bisa lihat bagaimana putusan ataupun impres daripada Presiden nomor 1 tahun 2005 telah mencederai konstitusi, kawan-kawan. Yang dimana yang menjadi dampak adalah sektor pendidikan itu sendiri, kawan-kawan. Ketika sektor pendidikan terkena dampak daripada efisiensi anggaran, maka yakin dan sungguh UKT akan melambung tinggi. Saudara-saudara saya yang mendapatkan bantuan akan dicabut, kawan-kawan. Yakin dan percaya itu, kawan-kawan. Lalu persoalan Menteri SDM yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini, kawan-kawan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh saudara Bayu, saya pikir itu sangat konyol, kawan-kawanku sekalian. Perlu kawan-kawan ingat dan kawan-kawan ketahui secara bersama bahwa Prabowo hari ini belum bisa lepas daripada bayang-bayang Jokowi itu sendiri, kawan-kawan. Maka dari itu kita meminta untuk kemudian segera copot seluruh kroni-kroni Jokowi yang ada di istana. Segera copot ini, kawan-kawan. Bahwa banyak menteri-menteri yang hari ini sangat tidak efektif dalam bekerja, kawan-kawan.